Bagi banyak orang, piramida identik dengan kebudayaan Mesir kuno. Hampir tidak ada peradaban lain di kepala kita saat membayangkan atau membahas tentang bangunan kuno satu ini. Namun, anggapan tersebut tak selamanya bertahan. Pasalnya peradaban seperti Cina ternyata memiliki kaitan dengan piramida. Ya, piramida juga ada di Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mesir. Piramida Cina tak diketahui secara luas termasuk masyarakatnya sendiri. Piramida Putih Sian misalnya telah lama menjadi salah satu legenda arkeologi paling misterius yang menggemparkan dunia. Banyak laporan dan spekulasi tentang keberadaannya, namun bukti konkret tentang piramida raksasa ini masih sulit diverifikasi. Banyak pihak, terutama sains barat, berspekulasi jika piramida itu sengaja dirahasiakan oleh pemerintahnya. Karena satu dan lain hal, boleh jadi karena megalit ini memiliki semacam energi atau medan magnetik yang bernilai strategis bagi negeri tirai bambu. Istilah piramida Cina mengacu pada struktur berbentuk piramida di Cina yang sebagian besar adalah makam kuno dan gundukan pemakaman. Mayoritas piramida diketahui berada sekitar 25 hingga 35 km di barat laut kota kuno Xi'an di dataran Guangzhou, Provinsi Shaanxi. Yang paling terkenal yakni makam kaisar pertama dari dinasti Qin, Qin Shi Huang, yang terletak di timur laut Xi'an dan dimakamkan bersama ribuan tentara terakota. Namun bukan piramida itu yang akan kita bahas, melainkan piramida yang dikenal sebagai legenda. Dikenal sebagai piramida Putih Xi'an merupakan salah satu legenda arkeologi paling misterius di dunia. Banyak laporan dan spekulasi tentang keberadaannya, tetapi bukti konkret tentang piramida raksasa ini masih sulit ditemukan. Pertama kali dilaporkan pada awal abad ke-20 oleh penjelajah barat Fred Meyer Sonntag. Ia mengatakan piramida yang dilihat sangatlah besar dan disertai piramida-piramida yang lebih kecil di sekitarnya. Laporan yang mungkin paling terkenal datang dari seorang pilot Korps Udara Angkatan Darat Amerika bernama James Gosman. Saat itu dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Dia terbang dari Tiongkok ke asal India pada musim semi tahun 1945 untuk mengawasi musuh. Dalam pengakuannya, ia menulis, "Saya terbang mengitari gunung dan kemudian tiba di sebuah lembah. Tepat di bawah terdapat sebuah piramida putih raksasa. Piramida itu tampak seperti dari dongeng. Piramida itu diselimuti warna putih berkilauan, mungkin terbuat dari logam atau bentuk batu lainnya. Piramida itu berwarna putih di setiap sisinya, sepotong besar bahan seperti permata yang berharga. Saya sangat terkesima dengan ukuran raksasa benda itu. Dunia barat pun makin dibuat penasaran." Tak butuh waktu lama, kabar tentang piramida putih Cina menyebar. Gambar yang sempat diambil James Gosman juga tersebar di berbagai surat kabar barat, terutama The New York Times. Deskripsi yang luar biasa dan ukuran piramida yang besar jadi alasannya. Meyer Sauder yang melihatnya pada 1912 melaporkan kalau tinggi piramida tersebut mencapai 300 meter atau sekitar 1000 kaki dengan sisi sepanjang 500 meter atau 1640 kaki. Ukuran itu 10 kali lebih besar dibandingkan piramida Giza yang tingginya hanya 140 meter. Jika ini benar, piramida putih akan menjadi salah satu struktur terbesar yang pernah dibangun manusia. Sementara itu, Kolonel Mauritian, Direktur Timur Jauh dari Transport Airlines, memberikan laporan saksi mata tentang pertemuannya dengan piramida tersebut. Zion menyatakan piramida itu menjulang setinggi sekitar 300 meter dengan sisinya sepanjang 450 meter. Keesokan harinya, Los Angeles Daily Express memuat foto Xi'an, tetapi beberapa hari kemudian Associated Press menerima surat dari otoritas Provinsi Nanking yang menyatakan keberadaan piramida seperti itu tidak didukung oleh bukti. Siaran pers mendiskreditkan cerita Xi'an karena sebagian besar penulis dan peneliti percaya bahwa Xi'an telah melebih-lebihkan ceritanya. Sementara itu, para arkeolog Cina menyangkal bahwa piramida semacam itu ada. Para ilmuwan, terutama Barat, masih mencoba mencari tahu tentang kebenaran piramida putih Cina. Namun informasi yang berkembang menjadi simpang siur dan penuh kontroversi. Dua saksi sebelumnya yakni James Gosman dan Mauritian memberi lokasi yang sedikit berbeda. Pada 1945, Gosman melintas di barat daya Xi'an dan melihat permata putih berbentuk piramida yang berkilau.
2 tahun berselang pada 1947. Kolonel Vian mengaku menyaksikan piramida raksasa ketika sedang terbang di atas lembah dekat pegunungan Kinley, barat daya kota Xi'an. Ya, sampai saat ini tidak ada koordinat yang tepat atau informasi yang terverifikasi mengenai lokasi sebenarnya. Meskipun wilayah Xi'an telah dieksplorasi secara ekstensif. Foto yang sebelumnya diberitakan New York Times edisi 30 Mei 1947. Yang juga diambil oleh James Gaussman, belakangan diidentifikasi sebagai gundukan pemakaman Maoling di Xingting, bukan piramida putih. Namun banyak peneliti telah menyelidiki legenda dan penampakan piramida putih Xi'an tidak percaya bahwa itu merupakan gundukan pemakaman Maoling. Sebagai bukti mereka mengutip fakta bahwa penampakan yang dilihat saksi mata menempatkan piramida putih di dekat pegunungan Kinley. Sementara Maoling terletak di dataran datar yang terisolasi. Deskripsinya juga tidak cocok. Maoling terletak di sebelah barat Laut Xi'an, sementara Gaussman dan Zhang menempatkan piramida di sebelah barat daya. Zhang menggambarkan piramida putih memiliki bentuk piramida yang sempurna, yang kontras dengan tampilan makam Maoling yang datar. Lantas Mutinka dan New York Times saat itu hanya menggunakan foto Maoling sebagai ilustrasi untuk menggambarkan piramida di Cina. Sehingga masih ada kemungkinan piramida putih yang legendaris ini sebenarnya masih ada di luar sana dan menunggu buat ditemukan. Apakah saudara Gaussman dan Zhang semuanya keliru dalam deskripsi dan estimasi ukuran mereka? Dan penampakan itu mereka benar-benar gundukan Maoling? Atau apakah semua ini karena kebijakan rahasia pemerintah Cina? Ketika berbicara tentang piramida Cina, kita hanya berbicara tentang informasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang agak bungkam. Hingga hari ini arkeolog barat jarang diizinkan untuk menyelidiki situs-situs tersebut. Terlebih lagi, situs-situs ini tampak dipenuhi semak belukar dan sekilas terbengkalai. Dalam beberapa foto piramida, semak-semak dan pohon-pohon yang seperti cemara ini jelas ditanam dengan sengaja. Apa yang mereka tutupi? Beberapa teori menyebut pemerintah Cina menyembunyikan informasi, baik untuk maksud melindungi situs dari kerusakan sampai alasan politis dan sensitivitas secara kekaisaran. Lantas, siapa yang membangun piramida putih dan kapan ia dibangun? Well, dikarenakan status keberadaannya yang masih belum terverifikasi, sejauh ini tidak ada catatan sejarah resmi tentang siapa yang membangun piramida legendaris ini. Namun terdapat informasi yang sempat didapatkan Fred Meyer Sauder di tahun 1912. Saat berjalan menyaksikan piramida, dia ditemani seorang pemandu yang juga biksu Buddha atau Bogdo yang berhati orang suci. Sang biksu mengatakan kepada Sauder kalau piramida yang baru saja dilihatnya berusia setidaknya 3.000 tahun. Menurut cerita yang berkembang dari masyarakat sekitar, informasi lanjut mengenai piramida putih tercatat dalam dokumen-dokumen biara kuno yang terkenal dalam legenda setempat. Sementara beberapa spekulasi yang membangun diperkirakan antara dinasti Qin atau bahkan peradaban yang lebih kuno yang belum diketahui. Selain siapa yang membangunnya yang masih menjadi misteri, tujuan atau fungsi ia dibangun juga tak kalah gelap dan samar. Ya, jika piramida ini benar-benar ada, fungsinya masih menjadi misteri besar. Namun kita bisa membayangkan bahwa piramida putih tetap merupakan piramida. Atau setidaknya gundukan pemakaman seperti piramida Cina lainnya. Andai kata seperti itu, piramida putih mungkin saja berfungsi sebagai makam seorang kaisar, permaisuri, dan kerabat. Sementara tak sedikit spekulasi yang menyebut piramida ini memiliki fungsi spiritual atau ilmiah. Bahkan dalam salah satu ringkasan artikel ilmiah yang dipublikasikan Journal of Geomancy menulis, piramida Cina digunakan sebagai perangkat pemusat energi untuk melipat gandakan energi dan memungkinkan penyimpanannya di bumi. Ya, beberapa tahun belakangan, sejumlah peneliti berhipotesis bahkan sebagian telah diverifikasi bahwa piramida juga merupakan perangkat komunikasi. Apa maksudnya? Bukan seperti telepon pintar, melainkan penyelarasan geomagnetik yang mengungkap korelasi unik antara tanggal konstruksi dan ukuran. Tulisan ini misalnya mengungkap kalau terdapat korelasi yang kuat antara orientasi gundukan piramida dan arah kutub geomagnetik. Hasilnya, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa orang Cina menggunakan beberapa bentuk kompas magnetik untuk menyelaraskan pembangunan piramida dengan hal-hal terutama pergerakan bintang atau kalender astronomis. Ya,
Seperti di banyak piramida kuno, ada spekulasi jika piramida putih juga dibangun dengan memperhitungkan keselarasan, posisi geografis, bintang, ataupun siklus astronomis. Menarik ditunggu konfirmasi para ilmuwan mengenai hipotesis tersebut. Pada 1920, sejarawan Prancis Henri Cordier pernah menulis, masa lalu Tiongkok kuno tidak diketahui oleh kita dan penduduknya. Masa lalunya yang agung perlahan-lahan terkuak, mirip dengan bagaimana masa lalu Mesir terungkap. Kemudian orang-orang mulai mengetahui tentang bangunan, batu-batu berdiri, dan monumen-monumen lain yang tidak disebutkan oleh para sejarawan Tiongkok sebagai bagian dari sejarah mereka. Meski terdengar klise, namun jika diperhatikan, hal yang dikatakan itu perlahan tampak. Piramida Cina yang dalam beberapa tahun terakhir dibahas jadi salah satu alasannya. Namun di antara diskursus yang berkembang, terdapat satu tesis yang diajukan beberapa ahli, yakni peradaban Cina kuno dipengaruhi peradaban kuno lain, terutama Mesir. Perdebatan ini sebenarnya telah ada sejak lama atau dari abad 17, ketika Joseph de Guins, Jesuit Romawi menuliskan gagasannya, An Essay in which we prove the Chinese are an Egyptian colony. Beberapa peneliti akhirnya berspekulasi bahwa piramida putih mungkin saja merupakan hasil interaksi dengan peradaban lain, terutama Mesir kuno. Bruce Cathy misalnya dalam buku The Bridge to Infinity 1989, yakni kalau ada hubungan matematis antara piramida-piramida di Cina dengan piramida Mesir. Dikatakan bahwa angka 16.944 yang terdapat pada piramida Giza dan 16.944 menit busur antara garis bujur piramida Giza dan garis bujur piramida tertinggi di Sanxi. Diyakini penyebaran mereka di sepanjang sungai mengingatkannya pada penempatan piramida-piramida di Mesir di sepanjang sungai Nil. Cathy dan beberapa ilmuwan yakin bahwa itu merupakan bukti bahwa piramida-piramida tersebut barangkali dibangun oleh orang-orang yang sama, atau setidaknya dengan teknik yang hampir sama. Ia juga bertanya-tanya apakah perundingan selama puluhan tahun yang terjadi di seputar piramida-piramida itu dimaksudkan untuk memungkinkan para ilmuwan Tiongkok menemukan apakah hubungan semacam itu